Kali ini kami kembali ingin menyampaikan informasi terkait dengan hasil seleksi administrasi CPNS Kementerian Hukum dan HAM, khususnya untuk penjaga tahanan dan pemeriksa imigrasi atau dengan kualifikasi SLTA atau sederajat. Bahwa tahapan seleksi CPNS Kementerian Hukum dan HAM mengalami penyesuaian karena adanya PPKM dan dalam kondisi COVID-19 yang masih berlangsung ataupun masih dialami oleh negara kita. Sebagaimana kita ketahui bahwa pengumuman dibuka pada tanggal 30 Juni 2021, kemudian dilanjutkan dengan pendaftaran online mulai tanggal 30 Juni 2021 sampai dengan 26 Juli 2021. Dan sejalan dengan itu, panitia juga melakukan seleksi administrasi atau verifikasi dokumen yang diunggah oleh rekan-rekan semua mulai tanggal 15 Juli 2021 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2021. Dan pada hari ini, tanggal 2 sampai tanggal 3, kita mengumumkan hasil seleksi administrasi tersebut sehingga rekan-rekan bisa melihat di laman cpns.kemenkumham.go.id. Karena banyaknya jumlah, kami tidak mungkin untuk menyampaikan di dalam video ini, tapi nanti ada di linknya, ada di deskripsi video dan bisa rekan-rekan download pengumuman seleksi administrasi. Kemudian bagi rekan-rekan yang dinyatakan tidak memenuhi syarat administrasi, masih mempunyai masa sanggah yang akan dibuka tanggal 4 sampai 6 Agustus 2021. Sejalan dengan itu nanti panitia juga akan memberikan jawaban atas sanggah, misalnya perlu dijawab adalah dari tanggal 4 Agustus sampai 13 Agustus 2021. Dan tahapan-tahapan berikutnya akan disesuaikan, waktunya masih tentatif karena kita masih menunggu keadaan COVID-19 dan PPKM yang sampai saat ini masih diberlakukan. Rekan-rekan semua, sebagai informasi, seluruh pendaftar yang melakukan pendaftaran online berjumlah 627.113 pendaftar atau orang. Sedangkan pendaftar atau pelamar yang mengunggah dokumen dari 627.000 sekian, hanya 487.049 pendaftar yang mengunggah dokumen. Dengan rincian non-SLTA atau D3 dan sarjana berjumlah 47.182 orang. Sedangkan pelamar ataupun pendaftar dengan kualifikasi SLTA berjumlah atau tadi penjaga tahanan dan pemeriksa imigrasi berjumlah 439.867 orang yang mengunggah dokumen. Untuk penjaga tahanan dan pemeriksa imigrasi atau kualifikasi SLTA, jumlah pelamar 439.867 yang dinyatakan memenuhi syarat adalah berjumlah 280.676 orang atau pelamar. Sedangkan yang tidak memenuhi syarat adalah 159.191 pendaftar atau pelamar. Nah, ini jumlah yang cukup besar juga untuk kualifikasi SLTA atau sederajat. Kualifikasi pendidikan SLTA dari setiap daerah dapat rekan-rekan lihat dari tabel-tabel berikut. Sebagai contoh, di Provinsi Aceh jumlah pria yang melamar adalah 16.742 orang dan yang dinyatakan tidak memenuhi syarat 4.238 orang. Dan yang memenuhi syarat 12.504 orang.
Sedangkan wanita dari pendaftar berjumlah 7.040 orang yang tidak memenuhi syarat sebanyak 3.424 orang dan yang memenuhi syarat 3.616 orang, sehingga jumlah yang memenuhi syarat untuk Provinsi Aceh berjumlah 16.120 orang. Demikian juga dengan Bali, Bangka Belitung, Banten, Bengkulu, dan lainnya bisa dilihat pada tabel berikut. Nah, untuk DKI Jakarta memang tidak mengalokasikan penerimaan CPNS untuk penjaga tahanan dan pemeriksa imigrasi, sehingga memang jumlahnya 0. Jawa Tengah misalnya 24.283 pria yang mendaftar, yang dinyatakan tidak memenuhi syarat 6.894 dan yang memenuhi syarat 17.389 orang yang memenuhi syarat administrasi. Sedangkan wanitanya sebanyak 7.168 orang yang mendaftar dan yang mengunggah dokumen tentunya, dan yang dinyatakan tidak memenuhi syarat 3.273 orang dan yang memenuhi syarat 3.895 orang, sehingga untuk Jawa Tengah seluruh pendaftar yang berhak ataupun bisa mengikuti tahapan berikutnya berjumlah 21.284 orang. Untuk provinsi berikutnya juga demikian, Jawa Timur, Kalimantan Barat, sampai dengan Nusa Tenggara Timur. Dapat dilihat pada tabel berikut. Papua juga sebanyak 1.528 orang pria yang mendaftar dan mengunggah dokumen, yang tidak memenuhi syarat sebanyak 488 orang, dan yang memenuhi syarat 1.040 orang. Dan wanitanya yang mendaftar 809 orang, yang tidak memenuhi syarat 482 orang, dan yang memenuhi syarat sebesar 327 orang, sehingga berjumlah 1.367 orang yang memenuhi syarat untuk tahapan berikutnya, yaitu tes seleksi SKD. Seterusnya sampai dengan Sumatera Utara juga dapat dilihat sebanyak 30.428 orang, yang tidak memenuhi syarat 6.696 orang, yang memenuhi syarat 23.732 orang. Sedangkan yang wanitanya untuk Sumatera Utara berjumlah 15.811 orang pendaftar dan yang mengunggah dokumen, yang dinyatakan tidak memenuhi syarat 7.253 orang, dan yang memenuhi syarat sebesar 8.558 orang, sehingga seluruhnya berjumlah 32.290 orang untuk Sumatera Utara. Nah, ini bisa dilihat dari tabel yang ada di layar rekan-rekan, sehingga seluruh jumlah peserta yang tidak memenuhi syarat ataupun seluruh jumlah peserta penjaga tahanan berjumlah 275.554 orang yang mendaftar dan mengunggah dokumen, yang tidak memenuhi syarat pria ya, yang 275 tadi, 1.000 sekian itu adalah pria yang mendaftar. Untuk pria yang tidak memenuhi syarat sebanyak 70.364 orang, dan yang memenuhi syarat untuk pria 205.190 orang untuk penjaga tahanan yang memenuhi syarat dengan jenis kelamin pria. Sedangkan untuk wanitanya, seluruh pendaftar yang mengunggah dokumen sebanyak 98.458 orang, yang dinyatakan tidak memenuhi syarat sebanyak 48.671 orang, dan yang memenuhi syarat sebanyak 49.787 orang.
Ini hampir sama nih antara yang memenuhi syarat dengan tidak memenuhi syarat untuk wanita. Sehingga seluruh jumlah penjaga tahanan baik pria maupun wanita yang memenuhi syarat seleksi administrasi sebanyak 254.977 orang. Nah, yang nantinya berhak untuk mengikuti seleksi berikutnya, yaitu seleksi kompetensi dasar atau SKD atau lebih juga dikenal dengan CAT. Rekan-rekan semua, itu tadi dengan kualifikasi SLTA untuk penjaga tahanan. Lalu bagaimana dengan kualifikasi SLTA yang untuk lowongan pemeriksa keimigrasian? Nah, ini dapat dilihat lagi di layar video dari Aceh. Terlihat bahwa yang mendaftar untuk kualifikasi ataupun formasi pemeriksa keimigrasian untuk prianya berjumlah 1.785 orang, yang tidak memenuhi syarat 676 orang, dan memenuhi syarat 1.109 orang. Sedangkan untuk wanitanya kosong untuk di formasi di Aceh. Nah, ini untuk provinsi lain bisa dilihat Bali, Bangka Belitung, Banten, dan seterusnya. Bisa dilihat di layar berapa jumlah yang memenuhi syarat dan tidak memenuhi syarat. Demikian juga dengan Jawa Timur, misalnya yang mendaftar pria 2.879 orang, yang tidak memenuhi syarat sebanyak 981 orang, yang memenuhi syarat 1.898 orang, sedangkan yang wanita di Provinsi Jawa Timur yang mendaftar sebanyak 4.321 orang, yang tidak memenuhi syarat sebesar 2.960 orang, dan yang memenuhi syarat 1.361 orang, sehingga berjumlah 3.259 orang di Jawa Timur yang dinyatakan memenuhi syarat untuk bisa ikut dalam seleksi berikutnya untuk formasi pemeriksa keimigrasian. Demikian pula dengan Kalimantan, Kalimantan Selatan, Barat, Tengah, Timur, dan seterusnya, Nusa Tenggara Timur, kemudian Papua. Dapat dilihat juga memang tidak ada formasi di sana. Kemudian Riau ada sebesar 1.770 orang yang mendaftar untuk formasi pemeriksa keimigrasian pria, yang memenuhi syarat 733, dan yang tidak memenuhi syarat 733, dan yang memenuhi syarat 1.037 orang. Nah, ini seterusnya Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Lampung, Maluku, dan Maluku Utara. Juga terlihat misalnya 3.269 orang di Maluku Utara prianya yang mendaftar, yang tidak memenuhi syarat 1.003 orang, dan yang memenuhi syarat 2.266 orang. Nah, berjumlah 2.266 orang yang nantinya akan mengikuti seleksi berikutnya. Untuk pemeriksa keimigrasian, seluruh total jumlah pendaftar yang mengikuti seleksi administrasi sebanyak 33.490 orang. Dari 33.490 orang itu, yang pria, yang 33.490 orang itu adalah pelamar pria yang dinyatakan tidak memenuhi syarat sebanyak 14.879 orang, dan yang memenuhi syarat sebanyak 18.611 orang. Sedangkan untuk formasi pemeriksa keimigrasian wanita yang mendaftar sebanyak 28.781 orang pendaftar, yang dinyatakan tidak memenuhi syarat atau TMS sebanyak 23.640 orang, dan yang memenuhi syarat 5.141 orang. Nah, ini yang tidak memenuhi syaratnya lebih besar dibanding yang memenuhi syarat yang untuk formasi wanita. Dan sehingga jumlah total pemeriksa keimigrasian untuk tingkat SLTA ini yang berhak untuk mengikuti
seleksi SKD atau seleksi berikutnya adalah 23.752 orang. Ini seluruh formasi SLTA pemeriksa keimigrasian berjumlah 23.752 orang yang berhak untuk mengikuti seleksi kompetensi dasar atau seleksi berikut setelah seleksi administrasi. Dari kualifikasi pendidikan SLTA juga terdapat kebutuhan khusus, yaitu putra-putri Papua dan Papua Barat. Untuk penjaga tahanan, untuk formasi di Papua yang mendaftar pria adalah 1.508 orang, yang memenuhi syarat 939 orang, dan yang tidak memenuhi syarat administrasi sebanyak 569 orang. Sedangkan untuk wanitanya, untuk penjaga tahanan wanita di Papua yang mendaftar 1.050 orang, yang tidak memenuhi syarat 625 orang, dan yang memenuhi syarat 425 orang. Sehingga untuk formasi di Papua, untuk penjaga tahanan yang lolos seleksi administrasi berjumlah 1.364 orang. Sedangkan di Papua Barat yang mendaftar untuk formasi penjaga tahanan pria sebanyak 438 orang, dinyatakan tidak memenuhi syarat administrasi 142 orang, dan yang memenuhi syarat administrasi 296 orang untuk prianya. Dan untuk wanita yang mendaftar sebanyak 318 orang, yang tidak memenuhi syarat administrasi dinyatakan 187 orang, dan yang memenuhi syarat administrasi sebesar 131 orang, sehingga jumlah formasi penjaga tahanan untuk Papua Barat yang lolos administrasi sebanyak 427 orang. Sedangkan untuk Papua dan Papua Barat untuk formasi pemeriksa keimigrasian di Papua yang mendaftar 214 orang pria, yang dinyatakan tidak memenuhi syarat administrasi 89 orang, dan yang memenuhi syarat administrasi 125 orang. Dan di Papua Barat untuk pemeriksa keimigrasian yang mendaftar sebanyak 56 orang, yang tidak memenuhi syarat 25 orang, dan memenuhi syarat 31 orang, sehingga berjumlah 31 orang di Provinsi Papua Barat untuk formasi pemeriksa keimigrasian. Sehingga secara keseluruhan untuk formasi khusus Papua dan Papua Barat, baik itu penjaga tahanan maupun pemeriksa keimigrasian, berjumlah pendaftar pria 2.216, yang tidak memenuhi syarat berjumlah 825 orang pendaftar, dan yang memenuhi syarat berjumlah 1.391 pendaftar. Sedangkan untuk formasi wanitanya berjumlah 1.368 pendaftar, yang memenuhi syarat 556, dan yang tidak memenuhi syarat 812 orang. Sehingga keseluruhan untuk formasi di Papua dan Papua Barat terkait dengan formasi penjaga tahanan dan pemeriksa keimigrasian atau kualifikasi SLTA atau sederajat berjumlah 1.947 orang yang berhak mengikuti tahap seleksi berikutnya, yaitu seleksi SKD atau seleksi kompetensi dasar atau yang dikenal dengan CAT. Nah, rekan-rekan semua, tentunya verifikator panitia sudah dengan teliti memeriksa berkas-berkas rekan-rekan semua. Apa saja yang ditemukan oleh panitia sehingga beberapa rekan-rekan dinyatakan tidak memenuhi syarat. Biasanya pertama alasannya tidak memenuhi syarat adalah surat lamaran. Nah, ini surat lamaran tidak sesuai dengan format biasanya, kemudian tidak terunggah. Ada juga yang tidak terunggah, ketika dilihat tidak ada surat lamarannya, kemudian tidak ada tanda tangan, tidak bermatre, dan ini tidak memenuhi ketentuan yang sudah ditetapkan panitia. Kemudian akte kelahiran misalnya tidak sesuai dengan persyaratan, tidak terunggah atau tidak terlampir, dan lain sebagainya.
iktp, surat perekaman tanda pendudukan juga masih juga ditemukan oleh panitia tidak terunggah dan tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan, misalnya umur dan lain sebagainya. Kemudian ada surat pernyataan 13 poin, ijazah, transkrip nilai, pas foto, surat keterangan, persyaratan khusus dan lain sebagainya. Kemudian dokumen-dokumen yang lain yang perlu juga dilampirkan atau diunggah ini tidak terunggah. Rata-rata hampir semuanya kejadian itu pada saat diperiksa tidak ada filenya untuk diverifikasi oleh verifikator. Nah, ini yang menyebabkan kegagalan ataupun rekan-rekan yang tidak memenuhi syarat untuk mengikuti seleksi berikutnya. Biasanya surat lamaran ini juga tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan, ya, tidak terlampir, tidak terunggah, tidak ada bermaterai, tidak ditandatangani dan lain sebagainya. Nah, ini berjumlah sekitar 3.689 peserta yang tidak lengkap surat lamarannya gitu. Ini surat lamaran. Kemudian akte kelahiran demikian juga yang tidak terlampir atau tidak terunggah, tidak sesuai persyaratan juga ada sekitar 1.659 masalah yang terkait dengan surat akte kelahiran. iktp juga demikian, ini bisa dilihat di layar sehingga apa saja yang hasil verifikasi dokumen unggah yang ditemukan oleh panitia sehingga rekan-rekan tidak dianggap tidak memenuhi syarat administrasi. Kemudian ini ijazah namanya tidak sesuai, masih ditemukan, kemudian tidak terlampir atau terunggah. Ketika dilihat dokumennya kosong gitu, tidak diunggah, kemudian tidak sesuai kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan, surat penyetaraan ijazah juga tidak terlampir gitu ya. Dan ini hal-hal yang menyebabkan rekan-rekan tidak diloloskan untuk seleksi administrasi transkrip nilai. Ini bisa dilihat dari layar berikut di tabel, bisa rekan-rekan lihat mengapa masih banyak sekali masalah yang terkait dengan administrasi lamaran. Pas foto demikian juga dan surat sehat juga tidak sesuai dengan dipersyaratkan. Kemudian untuk surat keterangan asli Papua juga masih tidak terunggah. Biasanya di sana kita sudah melihat yang seharusnya dilampirkan tidak dilampirkan, dokumen-dokumen fotokopi seperti surat lamaran, akte kelahiran dan lain sebagainya. Alasan lebih dari satu itu rata-rata, misalnya tadi kan ada ijazah juga ada, terus kemudian ada yang lebih dari satu, ada ijazahnya tidak ada, kemudian surat lamarannya juga tidak ada, itu juga ada. Dan alasan yang lebih dari satu ini berjumlah 44.445 pendaftar, sehingga seluruh pendaftar yang dinyatakan tidak memenuhi syarat adalah berjumlah 159.191 orang pendaftar dengan kualifikasi pendidikan SLTA yang dinyatakan tidak memenuhi syarat. Kemudian tahapan seleksi selanjutnya, bagi rekan-rekan yang dinyatakan memenuhi syarat administrasi atau dokumen rekan-rekan semua memenuhi syarat, maka dinyatakan lulus seleksi administrasi yang hari ini diumumkan, kemudian dapat mencetak kartu ujian untuk mengikuti seleksi kompetensi dasar atau seleksi berikutnya, atau yang dikenal juga SKD atau CAT. Nah, ini rekan-rekan nanti mencetak kartu ujiannya, dan kartu ujian itu harap disimpan karena nanti kartu ujian itu akan selalu dibawa pada saat seleksi-seleksi berikutnya. Nah, bagaimana dengan rekan-rekan yang tidak memenuhi syarat administrasi atau dinyatakan TMS dan dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi? Nah, rekan-rekan dapat mengajukan sanggahan. Nah, masa sanggah ditetapkan tanggal 4 sampai 6 Agustus 2021. Kesempatan yang diberikan kepada para pelamar atau pendaftar yang mengajukan keberatan terhadap hasil verifikasi yang tidak memenuhi syarat administrasi tadi atau TMS.
Nah, ini rekan-rekan dikasih waktu untuk mengajukan keberatan ataupun sanggah, sebetulnya sanggahan bahwa apabila rekan-rekan merasa sudah mengupload lengkap, sudah memenuhi syarat dan lain sebagainya, rekan-rekan bisa mengajukan sanggah. Kemudian nanti panitia tentunya diberi waktu tanggal 4 sampai 13 Agustus untuk menjawab sanggahan rekan-rekan semua. Apabila kesalahan itu ataupun kekeliruan ada di panitia, maka bisa saja nanti dilakukan perbaikan atau yang tadinya dinyatakan tidak memenuhi syarat administrasi dapat dinyatakan memenuhi syarat administrasi. Tapi apabila nantinya ditemukan bahwa memang ada kesalahan dari rekan-rekan semua dalam mengikuti proses seleksi administrasi, tentunya panitia akan menjawab dan memberitahu di mana kesalahan atau kekurangannya. Demikian yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, itu rekan-rekan semua, hasil seleksi administrasi bagi penjaga tahanan dan pemeriksa keimigrasian atau dengan kualifikasi pelamar sekolah lanjutan tingkat atas atau SLTA dan atau sederajat yang hasil dari verifikasi administrasi yang sudah dilakukan oleh panitia. Rekan-rekan semua, itu yang kami sampaikan informasi terkait dengan hasil seleksi administrasi. Rekan-rekan nanti dapat melihat nama-nama yang lolos atau tidak lolos seleksi administrasi pada pengumuman yang akan dimuat di website cpns.kemenkumham.go.id. Karena kalau kita masukkan di dalam video ini sangat panjang karena jumlahnya sangat banyak, ribuan pendaftar, sehingga kami anjurkan untuk mengunggah sendiri di halaman resmi penerimaan CPNS Kementerian Hukum dan HAM, yaitu di cpns.kemenkumham.go.id. Rekan-rekan semua, itu informasi yang kami sampaikan untuk formasi penjaga tahanan dan pemeriksa keimigrasian kualifikasi pendidikan SLTA atau sederajat. Tetap semangat dan sukses selalu.